Siapa yang menyangka, seorang penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat, kini berdiri di studio legendaris milik Raja Dangdut. Bahkan, April sendiri mengaku tak percaya. Latihan bersama Rhoma Irama dan Soneta Group? Ini seperti mimpi bagi saya, ucapnya dengan mata berbinar. Menjelang konser spektakuler bertajuk 8 Dekade Rhoma Irama, suasana di studio Soneta Group mendadak jadi sorotan. Nama April DA7 ikut mencuri perhatian publik setelah diketahui menjalani sesi latihan langsung bersama Rhoma Irama dan para personil Soneta Group. Momen ini bukan sekadar latihan biasa, melainkan pengalaman yang disebut April sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan kariernya. Namun, seperti biasa, kabar besar selalu diiringi berbagai spekulasi. Ada yang menyebut ini sebagai bentuk regenerasi dangdut. Ada pula yang menduga April akan menjadi penerus Rhoma Irama. Lalu, bagaimana fakta sebenarnya? Mari kita bahas secara santai, memilah mana yang benar-benar terjadi dan mana yang masih sebatas rumor. Latihan tersebut berlangsung di studio Soneta Group, markas besar yang sudah menjadi saksi lahirnya banyak karya legendaris Rhoma Irama. Studio ini bukan tempat sembarangan. Banyak musisi senior bahkan merasa terhormat hanya bisa berkunjung, apalagi berlatih langsung bersama sang legenda. April DA7 hadir sebagai bagian dari persiapan menuju konser 8 Dekade Rhoma Irama, sebuah konser yang digadang-gadang menjadi perayaan perjalanan panjang Rhoma Irama di dunia musik dangdut. 8 dekade bukan angka kecil, itu adalah simbol konsistensi, dedikasi, dan pengaruh besar dalam industri musik Indonesia. Dalam sesi wawancara usai latihan, April tampak masih sulit menyembunyikan rasa harunya. Dengan suara yang jujur dan penuh rasa syukur, ia mengatakan, "Saya tidak percaya bisa latihan bersama dengan Haji Rhoma Irama dan Soneta Group. Ini seperti mimpi bagi saya. Sebuah kebanggaan tersendiri bisa latihan dan insya Allah bisa satu panggung di konser 8 Dekade nanti." Pernyataan itu bukan sekadar formalitas. Bagi April yang tumbuh besar dengan lagu-lagu dangdut klasik, bisa berada satu ruangan dengan Rhoma Irama adalah pengalaman yang selama ini mungkin hanya terlintas dalam bayangan. Secara fakta, latihan ini memang bagian dari persiapan teknis konser. Tidak ada pengumuman resmi bahwa April menjadi penyanyi utama atau pengganti siapapun. Ia disebut sebagai salah satu pengisi acara yang akan tampil dalam rangkaian konser tersebut. Namun, rumor mulai berkembang di media sosial. Beberapa warganet berspekulasi bahwa kehadiran April dalam latihan intens bersama Soneta Group adalah tanda adanya proyek kolaborasi khusus, bahkan ada yang menyebut ini sebagai estafet generasi dangdut. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Rhoma Irama maupun Soneta Group terkait proyek jangka panjang atau regenerasi formal. Fakta yang bisa dipastikan adalah April mendapat kesempatan latihan dan kemungkinan tampil dalam konser perayaan tersebut. Selebihnya masih sebatas asumsi publik. Yang menarik, beberapa sumber internal menyebut bahwa latihan berlangsung cukup serius. April tidak hanya menyanyikan bagian kecil, tetapi ikut menyesuaikan aransemen dengan gaya khas Soneta Group. Ini menunjukkan bahwa ia benar-benar dipersiapkan dengan matang, bukan sekadar tampil simbolis. Dari sisi musikalitas, April memang dikenal memiliki karakter vokal yang kuat dan cengkok dangdut yang cukup matang untuk usianya. Sejak tampil di ajang pencarian bakat, ia kerap membawakan lagu-lagu bernuansa klasik dan religi, genre yang juga identik dengan Rhoma Irama. Apakah ini kebetulan? Bisa jadi tidak. Secara tidak langsung, momen ini menunjukkan bahwa April dianggap mampu menyatu dengan warna musik Soneta Group. Dan tentu saja, itu bukan pencapaian kecil. Dalam wawancara yang sama, April juga mengungkapkan perasaan campur aduk antara tak menyangka dan bangga. Ia menyadari bahwa kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Ini kebanggaan tersendiri buat saya. Bisa latihan langsung, dapat arahan dan merasakan suasana studio Soneta itu luar biasa. Dari sisi psikologis, wajar jika April merasa sedang seperti bermimpi. Rhoma Irama bukan hanya penyanyi, tetapi ikon besar yang sudah melintasi generasi. Banyak penyanyi dangdut senior pun menjadikan beliau sebagai panutan.
Sementara itu, pihak Soneta Group terlihat memberikan ruang yang cukup bagi April untuk mengeksplorasi vokalnya saat latihan. Beberapa potongan video yang beredar memperlihatkan interaksi hangat antara April dan para personil band. Namun, lagi-lagi, perlu digarisbawahi, video yang beredar hanyalah cuplikan. Publik belum mengetahui secara utuh konsep penampilan yang sedang disiapkan untuk konser 8 dekade ini. Konser tersebut sendiri disebut-sebut akan menjadi salah satu konser terbesar dalam perjalanan karier Rhoma Irama. Selain merayakan usia dan kiprah panjangnya, konser ini juga disebut akan menghadirkan kolaborasi lintas generasi. Disinilah nama April menjadi relevan. Apakah ia mewakili generasi baru dangdut? Bisa jadi. Tetapi sampai saat ini yang pasti adalah ia mendapat kesempatan terlibat dalam momen bersejarah tersebut. Sebagian penggemar memberikan respon positif. Mereka bangga melihat penyanyi muda bisa mendapatkan kesempatan emas seperti ini. Tetapi ada juga yang mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa ini adalah penobatan penerus. Dan memang, secara faktor Rhoma Irama sendiri belum pernah secara resmi menunjuk siapapun sebagai penerus tunggal. Dangdut terus berkembang, dan setiap generasi memiliki jalannya masing-masing. Yang jelas, bagi April, ini adalah tonggak penting dalam perjalanan kariernya. Dari panggung kompetisi ke studio legenda, dari mimpi kecil menjadi pengalaman nyata. Jika nanti benar ia tampil satu panggung dalam konser 8 dekade, maka itu akan menjadi momen yang bukan hanya membanggakan dirinya, tetapi juga menjadi simbol bahwa musik dangdut terus hidup dan bertransformasi. Terlepas dari segala spekulasi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah rasa tulus April saat menyampaikan pengalamannya. Tidak ada kesan dibuat-buat. Ia benar-benar terlihat seperti seseorang yang sedang menghidupi mimpinya. Dan mungkin disitulah letak nilai paling penting dari cerita ini. Bukan soal rumor penerus, bukan soal spekulasi kolaborasi besar, melainkan tentang seorang penyanyi muda yang diberi kesempatan belajar langsung dari sang legenda. Konser 8 dekade memang masih dinantikan. Banyak kejutan yang mungkin belum diungkap. Tetapi satu hal sudah pasti, April DA7 telah mencatatkan namanya dalam salah satu bab penting perjalanan Rhoma Irama. Dan bagi April sendiri, seperti yang ia katakan dengan sederhana, ini seperti mimpi bagi saya. Kadang mimpi memang tidak datang dalam bentuk tidur. Ia datang dalam bentuk kesempatan, dan April tampaknya sedang menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan bangga. Tulis bagaimana pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya.